Ada sebuah kisah tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin namanya jarang dikenal oleh kaum muslimin. Beliau termasuk as-sabiqunal awalun yang saat itu jumlah kaum muslimin hanya 30-an orang. Beliau bernama Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi. Syuhaib terlahir di lingkungan penuh kesenangan dan kemewahan. Ayahnya adalah seorang wali kota di Abilah, Persia. Suatu hari, wilayah tersebut diserang oleh pasukan Romawi, dan ia menjadi tawanan perang, menjadi budak yang diperjualbelikan. Hingga seorang saudagar kaya bernama Abdullah bin Jud'an membelinya. Karena kecerdasan, kerajinan, dan kejujurannya, akhirnya Syuhaib dimerdekakan dan ia menjadi seorang saudagar. Syuhaib telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu umat Islam berada di bawah ancaman kaum kafir Quraisy. Bagaimana tidak? Demi mendengar dakwah dari Rasulullah, mereka harus rela sembunyi-sembunyi untuk memasuki rumah Arqam. Ada kisah menarik saat peristiwa hijrah ke Madinah. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, Syuhaib hanyalah seorang yang tidak memiliki apa-apa, lalu datang ke Mekah menjadi seorang pedagang yang kaya. Saat tiba panggilan hijrah itu, Syuhaib pun memenuhinya, tetapi ia terjebak dalam perangkap musuh. Akhirnya, ia tertunda untuk sementara waktu. Ketika musuh lengah, Syuhaib berhasil lolos dan mengendarai unta melewati Sahara yang luas. Namun, orang kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengejar Syuhaib, dan ketika mendekatinya, mereka berkata, "Wahai Syuhaib, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina. Kemudian hartamu menjadi banyak saat tinggal di daerah kami. Maka kau boleh pergi, tapi tidak dengan semua hartamu." Syuhaib pun meninggalkan semua hartanya tanpa keraguan sedikit pun. Lalu sampailah ia di Madinah dan berjumpa dengan Rasulullah. Ketika melihatnya, Rasulullah berseru dan gembira, "Perdaganganmu sungguh mendapatkan keuntungan yang besar, wahai Abu Yahya. Perdaganganmu sungguh mendapatkan keuntungan yang besar, wahai Abu Yahya." Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, tak ada seorang pun yang melihat apa yang kualami." Kemudian Rasulullah menjawab, "Jibril yang memberitahuku." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah. Apalah arti harta kekayaan, bahkan dunia dan seisinya, jika dibandingkan nikmat iman dan nikmat Islam yang kita miliki? Terkadang Allah menimpakan musibah kepada kita, namun musibah tersebut bisa jadi merupakan jalan untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih hebat, selama ridho Allah lah yang menjadi tujuan kita.